Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Sri Wahyuni, Vivin Nurmalasari, dan saya sendiri Widya Ayuningsih akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul unsur-unsur pendidikan dan fungsinya. Baiklah, sebelum kita memasuki inti dari materinya, ada baiknya kita tahu dulu pengertian dari pendidikan itu sendiri. Jadi, teman-teman, pengertian dari pendidikan itu sendiri adalah proses pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui proses pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Dalam video ini, kita akan membahas tentang unsur-unsur pendidikan. Yang pertama itu ada peserta didik, yang kedua pendidik, yang ketiga interaksi edukatif, yang keempat tujuan pendidikan, yang kelima adalah materi pendidikan, dan yang keenam adalah alat dan metode penelitian, serta yang terakhir adalah lingkungan pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang peserta didik dan pendidik. Peserta didik menurut Omar Hamalik mendefinisikan bahwa peserta didik adalah sebagai suatu komponen masukan dalam sistem pendidikan yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan, sehingga manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang kedua, menurut Abu Ahmadi, beliau menjelaskan bahwa peserta didik adalah sosok manusia sebagai individu, yang individu ini diartikan sebagai orang atau seseorang yang tidak bergantung dari orang lain, dalam artian benar-benar seorang pribadi yang menentukan diri sendiri dan tidak dipaksa dari luar, dan mempunyai sifat-sifat serta keinginannya sendiri. Dapat kita simpulkan bahwa peserta didik adalah orang atau individu yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya agar tumbuh dan berkembang dengan baik serta mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh pendidiknya. Selanjutnya adalah pendidik. Pendidik berasal dari kata didik yang artinya memelihara, merawat, dan memberikan latihan agar seseorang memiliki ilmu pengetahuan seperti yang diharapkan, baik itu tentang sopan santun, akal budi, akhlak, dan lain-lainnya. Selanjutnya dengan menambahkan awalan "pe" hingga menjadi pendidik, artinya adalah orang yang mendidik. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, pendidik juga diartikan sebagai orang yang mendidik. Sedangkan menurut Abdul Mujid mengemukakan bahwa peserta didik adalah bapak rohani atau spiritual father bagi peserta didiknya, yang memberikan santapan jiwa dengan ilmu, pembinaan akhlak mulia, dan meluruskan perilaku yang buruk. Dapat kita simpulkan bahwa pendidik adalah orang yang mengajarkan sebuah pengetahuan kepada peserta didik untuk pembinaan akhlak mulia dan meluruskan perilaku yang buruk. Baiklah, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh presenter selanjutnya yaitu Vivin Nurmalasari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu interaktif edukatif. Interaktif edukatif adalah komunikasi timbal balik antara peserta didik dengan pendidik yang terarah kepada tujuan pendidikan. Pencapaian tujuan pendidikan secara optimal ditempuh melalui proses berkomunikasi intensif dengan manipulasi isi, metode, serta alat-alat pendidikan. Yang keempat adalah tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah hal yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran dan tujuan ke arah mana bimbingan ditujukan. Umumnya, tujuan pendidikan bersifat abstrak karena memuat nilai-nilai yang sifatnya abstrak. Tujuan pendidikan bersifat umum, ideal, dan kandungannya sangat luas sehingga sulit untuk dilaksanakan di dalam praktek. Poin kelima adalah materi pendidikan. Materi pendidikan merupakan bahan ajar dalam suatu pendidikan dan merupakan pengaruh yang diberikan dalam bimbingan. Materi ini meliputi materi inti maupun materi muatan lokal.
Lalu, apa fungsi dari unsur-unsur pendidikan tersebut? Fungsi dari interaksi edukatif adalah ketika pendidik memberikan bahan ajar berupa materi pelajaran dan contoh-contoh, diharapkan adanya respon yang baik dari para peserta didik dengan tetap menjunjung sifat saling menghargai satu sama lain. Selanjutnya adalah fungsi tujuan pendidikan, yakni untuk membangkitkan, memicu, dan menyegarkan kembali materi-materi yang telah dibahas agar peserta didik semakin mantap dalam menguasai pelajaran tersebut. Selanjutnya, fungsi dari materi pendidikan adalah untuk sarana pencapaian tujuan. Di dalam materi pendidikan juga memuat kurikulum. Kurikulum ini menampung materi-materi pendidikan secara terstruktur. Baiklah, saya akan melanjutkan poin ke-6 yaitu alat dan metode pendidikan. Alat dan metode pendidikan diartikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan ataupun diadakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan. Alat pendidikan sendiri adalah apa saja yang dapat dijadikan perantara untuk mencapai tujuan pendidikan. Macam-macam alat pendidikan yaitu pembiasaan, pengawasan, perintah, larangan, keteladanan, hukuman, ganjaran, hadiah, atau pujian. Sedangkan fungsi dari alat pendidikan adalah sebagai alat bantu untuk memperlancar penyelenggaraan pendidikan agar lebih efektif dan efisien. Kemudian, metode pendidikan adalah suatu teknik penyampaian materi pembelajaran kepada siswa. Macam-macam metode pendidikan adalah metode ceramah, metode diskusi, metode tanya jawab, dan lain-lain. Fungsi dari metode pendidikan adalah agar pembelajaran tersebut dapat dengan mudah dipahami. Poin selanjutnya adalah lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang melingkupi proses berlangsungnya pendidikan. Macam-macam lingkungan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang disebut dengan Tripusat Pendidikan adalah lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Fungsi dari lingkungan pendidikan sendiri adalah untuk membantu peserta didik dalam interaksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya. Baiklah, sekian dari hasil diskusi kami. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, menambahkan ataupun menyanggah, boleh ditulis di kolom komentar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.